Perkenalkan, nama saya Melisa Hageina Brustepu dengan NIM 0503128202043 dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas Indralaya. Adapun tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya akan membahas mengenai kewajiban dan hak warga negara. Pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, implementasi hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik. Kewajiban warga negara membayar pajak terdapat pada pasal 23A Undang-Undang 1945. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yakni Eropa, oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sumber sosiologis. Perubahan sifat yang terjadi pada suatu bangsa, situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara warga Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara terdiri atas beberapa aturan, yakni: pertama, aturan dasar Ikhwan Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kedua, aturan dasar Ikhwan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Ketiga, aturan dasar Ikhwan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Keempat, aturan dasar Ikhwan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk memahami persoalan mengenai esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara, maka kita menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi
kebutuhan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. 1. Agama. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29. Adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadah selain diatur dalam pasal 29 ayat 2, juga dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai kehidupan yang salah satunya ialah kegiatan perekonomian nasional. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermuara Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sesungguh-sungguhnya pada ekonomi rakyat. Keempat, pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dalam keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekian penjelasan saya mengenai materi, kewajiban, dan hak warga negara. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.